Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi di catatan 5 waktu. Kali ini saya akan berkunjung ke sebuah stadion sepak bola di Jakarta Utara. Mau tahu keseruan apa saja yang ada di sana? Yuk simak terus videonya. Sebelum kita bahas, teman-teman boleh like, comment, and share agar channel ini tetap berkembang. Inilah JIS, Jakarta International Stadium, Indonesia. Stadion Internasional Jakarta atau dengan singkatan sebagai JIS adalah sebuah stadion sepak bola yang berlokasi di Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion ini merupakan stadion sepak bola pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas atap buka tutup. Dengan kapasitas 82.000 kursi penonton, stadion ini merupakan stadion sepak bola dengan fasilitas atap buka tutup terbesar di Asia, sekaligus menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah Stadion AT&T di Texas, Amerika Serikat. Secara historis, proyek Selamat datang. Silakan katakan. Saat Jakarta berada di bawah pemerintahan Fauzi Bowo, tercatat 4 gubernur DKI Jakarta memiliki peran masing-masing dalam pembangunan stadion ini. Stadion JIS ini menggantikan Stadion Lebak Bulus yang dirobohkan untuk membangun depo MRT Lebak Bulus. Teman-teman, inilah tempat parkirnya. Lahan yang kini menjadi stadion sepak bola sebelumnya merupakan kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa atau BMW. Dengan luas total 66,6 hektar, kawasan tersebut merupakan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh 7 perusahaan swasta. Stadion ini juga menjadi kandang bagi klub sepak bola Persija Jakarta. Pada akhir 2000-an hingga awal 2010-an, muncul rencana bahwa stadion kandang baru Persija Jakarta akan dibangun di atas lahan seluas 26,5 hektar di dekat Taman BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana penghuni liar telah membangun rumah secara ilegal selama beberapa tahun terakhir. Pemprov DKI pun menggusur bangunan-bangunan liar di kawasan tersebut pada 24 Agustus 2008. Selanjutnya, Pemprov DKI berencana membangun stadion bertaraf internasional di Taman BMW itu. Stadion ini akan diberi nama Stadion BMW yang dinamakan setelah taman tetangga tersebut di atas dan dijadwalkan akan dibangun pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Stadion ini memiliki kapasitas yang direncanakan 50.000 dan pada awalnya direncanakan untuk menampilkan lintasan lari. Stadion ini akan menjadi pengganti Stadion Lebak Bulus yang dibongkar untuk depo kereta MRT Jakarta. Hingga 2014, pembangunan stadion belum dimulai karena pemilik lahan masih disengketakan oleh ex-penghuni liar dan pemerintah kota. Rencana baru telah dibahas untuk membangun stadion dengan desain baru dengan kapasitas 80.000 untuk Asian Games 2018. Tetapi kemudian rencana itu dibatalkan dan pemerintah memilih untuk merenovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun 2016. Desain awal Stadion JIS per tahun 2019 setelah beberapa rangkaian kegagalan perencanaan dan konstruksi, sengketa tanah selesai dan siap untuk dibuka untuk konstruksi pada tahun 2018. Dan bangunan-bangunan bekas penghuni liar kemudian dihancurkan. 1 tahun setelah lahan dibuka,
rencana resmi dirilis untuk stadion berkapasitas 82.000 dengan atap yang dapat dibuka dan tanpa lintasan lari. Tidak seperti desain proyek sebelumnya selama bertahun-tahun. Proyek yang baru dirancang diberi nama Stadion Internasional Jakarta dan mulai dibangun pada 14 Maret 2019 dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan memulai pembangunannya. Sejak pembangunan dimulai, warga sekitar Kampung Bayam yang terkena dampak setelah meminta ganti rugi atas kerusakan dan sebagian besar warga telah pindah dari daerah tersebut. Penanaman Jakarta International Stadium mengasosiasikan stadion bertaraf internasional dengan Jakarta. Anies juga mengatakan bahwa nantinya akan ada mekanisme bisnis untuk menetapkan penanaman stadion tersebut. Setelah pembangunannya selesai, jadi penanaman Jakarta International Stadium saat ini bersifat sementara dan akan berubah setelah adanya kesepakatan bisnis. Konstruksi pembangunan stadion per 6 Februari 2021 dilihat dari Jalan R.E. Marta Dinata. Pembangunan stadion dimulai pada bulan September 2019. Meskipun diterpa pandemi COVID-19 di tahun berikutnya, pembangunan JIS tetap berjalan tentunya dengan pemberlakuan protokol kesehatan dan pencegahan penularan kepada seluruh pekerja di area pembangunan. Jumlah pekerja harus dibatasi, begitu pula distribusi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga progres pengerjaannya berjalan lambat. Lambatnya pembangunan juga berdampak pada rencana pembukaan yang seharusnya Oktober 2021 menjadi April 2022. Pada tanggal 4 Juni 2021, pemasangan rangka atap stadion mulai dilakukan, yang terbagi menjadi 3 tahap. Seluruh tahapan pemasangan selesai 2 pekan kemudian, yakni pada tanggal 17 Juni. Rangka atap tersebut memiliki beban seberat 3.900 ton dan memiliki panjang 70 meter. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa pengangkatan rangka atap baja stadion merupakan pengangkatan rangka baja terberat dari yang pernah dilakukan dalam pembangunan stadion lainnya di dunia. Dan pada tanggal 28 Juli 2021, pengangkatan rangka baja tersebut mendapatkan rekor dari Muri. Selain itu, Stadion Internasional Jakarta juga mendapatkan sertifikat Platinum Green Building dari Green Building Council of Indonesia atau GBC Indonesia. Pembangunan stadion mencapai sekitar 87,85% pada tanggal 10 Desember 2021. Keesokan harinya, sistem suara, pencahayaan, dan rumput lapangan mulai diuji coba. Pada kesempatan itu, vokalis grup musik rock Padi, yaitu Fadly, menghibur para pekerja pembangunan stadion sekaligus mengecek kualitas sistem suara. Kontraktor pembangunan stadion ini dikerjakan oleh BUMD DKI Jakarta, yakni PT Jakarta Property Indo dengan estimasi pembangunan 2,5 tahun yang diharapkan selesai pada akhir 2021, di mana pembangunannya akan dimulai 2-3 minggu setelah kick-off atau sekitar bulan April 2019. Adapun biaya pembangunan sebesar 5 triliun dengan pembiayaan tahun 2019 dianggarkan sebesar 900 miliar rupiah, sisanya menggunakan dana pemulihan pembangunan nasional. Pembukaan soft launching JIS awalnya direncanakan untuk digelar pada 11 Desember 2021. Namun sepekan sebelum jadwal ditentukan, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menunda pembukaan stadion ini. Mengingat adanya penyebaran varian Omikron dari COVID-19,
Pembukaan ditunda hingga 6 April 2022, tetapi ditunda lagi karena meningkatnya kasus penularan COVID-19 pada awal 2022. Soft launching JIS akhirnya dilaksanakan pada 13 April 2022 yang bertepatan dengan penyelenggaraan kejuaraan sepak bola remaja internasional atau International Youth Champions 2021, sebuah pertandingan persahabatan antara timnas sepak bola Indonesia, Bali United, Atletico Madrid, dan Real Madrid CF. Babak penyisihan grup pada kompetisi tersebut awalnya digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali yang baru saja direnovasi. Namun hal tersebut dibatalkan dan dipindahkan ke JIS karena adanya aturan pembatasan penularan COVID-19. Pada 25 Juni 2022, Jakarta International Stadium menjadi tempat pelaksanaan upacara penutupan rangkaian acara peringatan ulang tahun ke-495 Kota Jakarta. Pada 24 Juli 2022, Jakarta International Stadium resmi dibuka secara penuh Grand Launch dengan laga persahabatan Persija Jakarta versus Konburi FC sebagai acara utama dalam pembukaan tersebut. Jakarta International Stadium menampung kurang lebih 82.000 penonton dan memiliki 3 tingkatan tribun. Selain itu terdapat tribun dan ruang khusus VIP, ruang ganti pemain yang modern dan mewah, dan tribun untuk penyandang disabilitas dengan kursi khusus sebanyak 200 buah. Tinggi stadion ini adalah 73 meter, menjadikannya sebagai stadion tertinggi di dunia. Fasad stadion memiliki pola yang menyerupai garis-garis harimau yang merupakan maskot dari Persija Jakarta. Bentuk stadion JIS terinspirasi dari songkok yang merupakan elemen dalam pakaian tradisional masyarakat Betawi. Lapangan utama Jakarta International Stadium memiliki ukuran 105 meter kali 68 meter sesuai standar FIFA. Rumput lapangan yang digunakan adalah rumput hibrida atau hybrid grass, yakni campuran rumput alami jenis Joycia matrella dengan rumput sintetis Limonta mixto yang diimpor langsung dari Italia. Rumput hibrida ini juga digunakan pada 2 lapangan di sebelah timur laut stadion. Cara perawatannya terbilang unik karena memanfaatkan beberapa ekor burung gagang bayam timur untuk memakan hama yang akan merusak rumput. Atap buka stadion JIS terbuat dari membran EP dan memiliki panjang 100 meter. Ini menjadikan stadion JIS sebagai stadion dengan atap buka tutup pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara setelah Stadion Nasional Singapura. Bagian paling atas Jakarta International Stadium memiliki dek pemandangan yang dibangun mengelilingi area atap stadion, yang juga merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Dek itu memberikan pemandangan kota Jakarta, khususnya kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Teluk Jakarta yang sangat luas. Selain itu, dek pemandangan dapat juga digunakan untuk jogging dan memanjat. Lapangan latihan. Lapangan latihan Stadion JIS dilengkapi dengan 2 lapangan latihan. Lapangan latihan ini sudah memenuhi standar internasional. Lapangan latihan JIS dilengkapi 2 ruangan serbaguna, 4 ruang ganti pemain, 1 toilet laki-laki, 1 toilet perempuan, dan 4 buah wastafel, serta dilengkapi dengan tribun penonton. Saat ini, lapangan latihan sudah dapat disewakan dan dipesan oleh umum
melalui situs Gelora ID mulai dari 2 juta rupiah. Ruang publik. Lahan pertanian di sebelah selatan Stadion JIS akan menjadi bagian dari pengembangan kawasan terpadu di sekitar stadion dan Danau Cincin di sebelah timurnya. Di area pendukung sekitar stadion akan dijadikan ruang publik dan terdapat plaza untuk sholat. Dan di timur stadion juga dibangun area komersial untuk nantinya dijadikan biaya perawatan stadion. Serta terdapat pula urban farming di sekitar stadion untuk memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat stadion, terutama warga Kampung Bayam. Area stadion ini juga diharapkan akan menjadi pusat ekonomi baru di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Selain itu, akan dibangun juga wisata air di area Danau Sunter Utara yang terdapat jogging track di sekitar danau, serta akan dibangun masjid terapung. Fasilitas lainnya, Jakarta International Stadium memiliki lahan parkir luas yang dapat menampung 800 mobil dan 100 bus, serta stadion ini akan terintegrasi dengan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL Pink, Line dan akses tol. International Youth Champions 2021 adalah kompetisi sepak bola yang digelar sebelum pembukaan Jakarta International Stadium yang digelar pada bulan April 2022. Pertandingan pertama setelah pembukaan penuh grand opening adalah laga persahabatan antara Persija Jakarta versus Konbori FC pada 24 Juli 2022, Piala Dunia U17 FIFA 2023. Suasana stadion pada saat pertandingan Piala Dunia U17 FIFA 2023 antara Timnas U17 Brazil versus Timnas U17 Inggris Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium telah menyelenggarakan 16 pertandingan pada Piala Dunia U17 FIFA 2023 yang jumlahnya lebih banyak dibanding 3 stadion lainnya seperti Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam turnamen tersebut, kapasitas stadion selama Piala Dunia U17 dikurangi menjadi 23.422 kursi karena hanya tribun bagian paling bawah saja yang digunakan. Alhamdulillah, saatnya kita pulang. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.